application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat, ini setupnya sederhana, ini dengan lampu kamar ya, yang seadanya di sebuah hotel. Karena saya sedang liburan, tapi karena ada yang seru, saya akan bahas sebuah topik, yaitu apa? Mengenai ada dua buzzer PDIP lah ya. Ntar kita lihat siapa itu buzzer-buzzer PDIP, yang kali ini dia justru membantah hoax yang dibuat oleh bocor alus yang selama ini mereka percayai. Apalagi jika bocor alus itu menyerang Jokowi misalnya. Wah, dia percaya dan dia viralkan. Tapi kali ini dia bantah. Bagaimana duduk persoalannya? Nah, sabar. Seperti biasa, kita lihat dulu yang ringan dan yang lucu ini. Oke, kita lihat dulu ya satu persatu ya. Yang ringan dan yang lucu. Apa yang saya maksud yang ringan dan yang lucu ini? Nah, baru-baru ini kita tahu kan Pilpres Amerika, dalam hitungan beberapa jam, ya tidak sampai satu hari gitu ya, langsung diketahui siapa pemenangnya, yaitu Donald Trump ya. Kembali lagi dia menjadi presiden Amerika yang ke-47 kali ini ya. Nah, menariknya di sini, ini ada satu cuitan ya, mengenai Kamala Harris yang disebut sportif. Enggak pakai lama, no ngambek-ngambek, no MK-MKan, no curang-cireng, no ngamuk-ngamuk, no demo-demo ya, no tantrum, no nyinyir, no dendam kesumat. Ini hanyalah sebuah kompetisi, nothing personal, ya. Dia langsung ucapkan selamat kepada Donald Trump yang menjadi pemenang. Nggak pakai lama, nggak pakai MK, nggak pakai akhirnya PTUN, PLN, PLTA, PLTU, nggak pakai. Ya, itulah Kamala Harris, ya. Nah, kemudian selama ini kan orang sering bilang IKN itu bakal mangkrak, IKN itu bakal mangkrak. Tapi ternyata Rumah Sakit Hermina sudah buka di IKN, ya. Juga menerima pasien BPJS. Mau ngomong apa lagi lu coy? Ya. Nah, lanjut nih yang lagi viral ya. Mengenai judi online. Nah, Kepala PPATK ini dia bongkar perputaran dana judi online yang ternyata mencapai 13,2 triliun. Gila. Ya, nah, gacor nih Partai Wong Cilik, ya, Partai Wong Ngiclik, Bandar Judol Zulkarnain Apriliantoni dari PDIP, kan ketangkep tuh, ya. Nah, mungkin kata Alex ini ya di cuitannya, yang dikatakan oleh Benny Ramdhani, aktor judi online dengan inisial T adalah Tony, mungkin gitu ya. Ini kan kata Alex ya. Anggota tim nasional pemenangan Pilkada PDIP 2024. Mungkin, ini kata Alex kan. Nah ini juga ada seorang ibu pakai baju tahanan ya. Dikatakan di sini, cuitan ini bilang dipastikan partai gembong korupsi PDI Perjuangan akan dibongkar di era Prabowo ini. Tidak ada yang bersih di situ katanya ya. Yang bersih sudah pada keluar, misalnya Marwar Sirait, Budiman Sujatmiko, dan lain-lain. Kemudian ini ada sebuah video yang lagi viral ya. Seorang ibu yang bilang ada bocoran bahwa sebentar lagi siapapun yang coba-coba memfitnah, membuli ya, membuat cuitan atau postingan yang mengandung ujaran kebencian, akan ditindak tegas. Maka Romeo bilang setuju 10 juta %. Sama saya juga ya. Setuju apa? Untuk menindak dengan tegas konten-konten yang mengandung ujaran kebencian atau hate speech ya. Atensi dan komitmennya teruntuk akun, nah di sini disebut tuh Gerindra, Pak Listio Sigit, jajaran Divisi Humas Polri, dan Pak Komandan Ahri Sonta. Siapa itulah, saya nggak ngerti ya.
Nah, kita lihat nih apa yang Pak Prabowo buat belum dalam 100 hari, baru nggak sampai 20 malah ya. Di sini katanya Presiden Prabowo Subianto resmi nih ya, bukan lagi janji kampanye ya. Kalau ini disebutkan waktu kampanye dibilang janji-janji doang. Ini dia nggak janji loh, dia langsung bikin suatu keputusan untuk menghapus piutang macet usaha mikro kecil menengah. Prabowo pun berharap petani maupun pelaku UMKM bisa bekerja dengan semangat karena hutangnya yang tidak bisa dibayar dihapus. Nah, penghapusan piutang itu tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 47 tahun 2024 tentang piutang macet usaha mikro kecil menengah. Ya, UMKM. Nah, di sini Prabowo waktu di Istana Merdeka Selasa lalu dia bilang saya akan menandatangani PP nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November 2024 sebelum beliau pergi ke luar negeri ya, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya. Wah, mantap kan? Aduh, masih ngoceh aja. Nah, ini ada yang mulai heboh melihat Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi bukan lagi presiden. Dulu waktu presiden dibilang cawe-cawe, oke. Sekarang sudah jadi rakyat biasa, masing dituduh cawe-cawe. Di sini di bawah ya, sebelum kita bahas Deddy Nur ya cuitannya, ada berita sinyal keberpihakan Jokowi dalam Pilkada 2024. PDIP menyatakan mantan presiden turun kelas karena keterlibatannya dalam Pilkada 2024. Lah, Ibu Mega juga terlibat dalam Pilkada 2024. Di dalam Pilpres juga terlibat. Kok lu orang nggak bilang dia turun kelas? Kenapa lu ngeyel terhadap Pak Jokowi terus kan? Nggak fair dong. Maka dari itu Deddy Nur mencuit sebagai warga negara Indonesia, Jokowi juga punya hak politik yang sama. Problemnya hak pilih Jokowi ini efek sampingnya keras. Jadi tidak heran jika partai besar sekelas PDIP juga ketar-ketir melihat begitu banyak calon-calon kepala daerah yang datang meminta restu Pak Jokowi. Mantap ya. Nah, ini kita masuk nih ya yang tadi saya sebut di awal. Beginilah jadinya jika percaya pada channel gosip bocor alus politik. Bocor alus pol itu nama akun di X ya. Jadi sibuk ngebantah hoax sendiri kan? Maksudnya apa? Nah, di bawah tuh ada dua berita. Ini saya perbesar dulu satu ya. Jadi John Sitorus pernah bilang, lagi-lagi bocoran dari bocor alus pol akurat soal Golkar dan Mulyono. Mohon maaf ini ada angin nih ya, angin di luar anginnya besar masuk ke dalam kamar nih. Oke. Jadi John Sitorus bilang bocoran dari bocor alus itu akurat. Soal apa? Soal Golkar dan Mulyono. Ya. Dia bilang di sini Erlangga Hartarto yang tabah ya, kan udah dikasih kursi Menko. Maksudnya apa? Ada berita sebelumnya yaitu pada Kamis lalu judul beritanya Golkar dikabarkan bakal umumkan kader kejutan sore ini. Kan bocor alus pernah bilang bahwa Golkar itu nantinya akan mengangkat Mulyono. Di sini kan pakai nama Mulyono, maksudnya Pak Jokowi lah ya, sebagai ketua pembina. Di sini dia sebut bocorannya akurat. Oke, tapi kita lihat di sini John Sitorus nggak lama kemudian dia mencuit, udah capek-capek bantu Bahlil kudeta Erlangga, nggak dikasih jabatan apa-apa di Golkar. Padahal lu sebelumnya bilang bocor alus itu akurat, tapi ternyata nggak akurat kan? Mana buktinya Pak Jokowi nggak jadi ketua pembina Golkar? Pakai alasan udah bantu Bahlil kudeta tapi nggak dikasih jabatan. Padahal sebelumnya mengakui bahwa hoax yang si bocor alus bener. Sekarang dia bantah sendiri, ya kan? Malu kan? Nggak bener berarti bocor alus. Begitu juga Denny Siregar. Apa dia bilang? Sebenarnya kemarin emang mau ada kejutan di Kuning itu. Maksudnya mau mengumumkan Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina. Kejutannya persis seperti yang banyak orang sampaikan. Nah ini kan juga
cara ngeles gitu ya dari hoax yang dulu dia gaung-gaungkan, hoax dari bocor halus. Di sini dikatakan, tapi karena di internal juga ada faksi yang keras melawan, jadi melawan Bahlil gitu ya. Penguasa juga nggak setuju, maksudnya Pak Prabowo lah ya. Akhirnya si kejutan pun balik kanan. Ini kan dia ngarang-ngarang sendiri ya kan. Semua yang direncanakan dulu jauh hari gagal total. Dia baru sadar hari-harinya yang dari luar terlihat begitu cerah, ternyata kenyataannya di dalam begitu kelam. Padahal info atau bocoran atau hoax dari bocor halus itu yang nggak tepat. Tapi si Denny ini muter-muter seakan-akan ada ini gitu. Ya sudah lalu Den, lu telan tuh bocor halus ya. Nah ini lagi nih dari Denny Siregar. Apa dia bilang? Cuitan dia juga ini apa? Udah disiapkan panggungnya. Udah direncanakan sejak lama, sejak dia berkuasa. Disuruhlah pada waktu itu hulu balangnya untuk memimpin panggungnya. Kelak dia akan menjadi pemilik panggung itu. Untuk sang pangeran tentunya. Maksudnya dia bilang nanti untuk Gibran. Oke deh. Yang tak diduga ketika dia turun, situasi langsung berubah. Panggung yang sudah disiapkan dengan sempurna ternyata mendapat penolakan keras luar biasa. Bahkan si hulu balang terancam digeser dari kedudukannya jika ia memaksa kehendak mantan penguasa. Jadi seakan-akan Bahlil itu terancam digeser kalau dia ngotot mau menaikkan Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina. Ini kan pinter-pinternya si Denny Siregar kalau bikin hoax baru gitu ya. Hulu balang dalam hal ini ya saya tahulah Bahlil ya, nggak bisa apa-apa katanya. Dia terpaksa mengkhianati tuannya, Jokowi. Padahal sang tuan sudah siap-siap berangkat untuk pelantikan. Waduh, paling pinter nih Denny ya kalau bikin cerita ya. Padahal dia bikin film nggak laku-laku juga ya. Gile emang bener-bener Game of Thrones katanya ya. Nah inilah ya bukti basar-basar PDIP yang yang udah salah. Masing aja dia bela itu bocoran dari bocor halus ya yang dia bilang akurat, ternyata tidak akurat. Jadi sorry deh ya, bikinlah hoax barulah yang lebih bermutu ya. Pakai lagi deh bocor halus ya. Jadi ini kan bukti bocor halus itu sebenarnya malu-maluin juga ya. Aduh, payah deh ini. Gitu aja deh ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.